Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Widya Nurbakti Pertiwi dari Prodi D3 Manajemen Pemasaran. Hari ini saya akan menyampaikan materi tentang penyusunan bahan ajar dan rubrik penilaian yang dibawakan oleh Dr. Sihabuddin Said, SMI. Nah, tujuan dari penyampaian materi ini yaitu nantinya peserta dapat memahami teknik penyusunan dan pengembangan bahan ajar. Peserta dapat memahami pengembangan evaluasi dan rubrik penilaian. Dan pokok bahasa yang akan kita bahas yaitu teknik penyusunan buku bahan ajar, tahap pengembangan dan penyusunan buku sebagai bahan ajar, lembar evaluasi bahan ajar, serta rubrik atau kriteria penilaian dari bahan ajar itu sendiri. Nah, di sini teknik penyusunan buku sebagai bahan ajar. Sebelum kita nanti membahas secara teknisnya bagaimana penyusunan bahan ajar atau buku ajar, nah kita definisinya sedikit dulu ya, apa yang dimaksud dengan bahan ajar. Bahan ajar merupakan suatu materi perkuliahan atau pelajaran yang disusun secara sistematis sebagai sumber belajar untuk mencapai tujuan pembelajaran. Ada beberapa jenis bahan ajar yang banyak sekali digunakan, di antaranya proyektor, laptop, website, media sosial. Sementara bahan ajarnya itu sendiri ada bahan ajar cetak, audio, visual, dan multimedia interaktif. Nah, namun dari keempat bahan ajar tersebut, bahan ajar yang paling relatif mudah dibuat adalah bahan ajar cetak. Nah, di sini fungsi dari bahan ajar itu sendiri menurut Prastowo ada 3, yaitu fungsi bahan ajar dalam pembelajaran klasikal, fungsi bahan ajar dalam pembelajaran individual, serta fungsi bahan ajar dalam pembelajaran kelompok. Di sini karakteristik bahan ajar menurut Widodo dan Jasmadi yaitu pertama self-instructional, yaitu bahan ajar membuat peserta didiknya mampu belajar sendiri dengan diri sendiri dengan bahan ajar yang dikembangkannya. Yang kedua, self-contained, yaitu bahan ajar harus memuat seluruh bagian dalam satu buku secara utuh, sehingga memudahkan para pembelajarnya atau peserta didik untuk mempelajari bahan ajar tersebut. Yang ketiga, stand-alone, berdiri sendiri. Bahan ajar yang dikembangkan tidak bergantung pada bahan ajar lainnya. Yang keempat, adaptive, yaitu bahan ajar harus beradaptasi dengan perkembangan ilmu dan teknologi. Yang kelima, user-friendly atau mudah digunakan oleh para peserta didiknya. Nah, di sini jenis-jenis bahan ajar ada beberapa dari ahli, ada Hennig, terus di sini menurut Ellington dan Rees, menurut Rowntree. Nah, namun dari semua menurut para ahli itu, bahan ajar dapat dibagi menjadi 2 kelompok besar, yaitu yang bahan ajar cetak, buku, modul, handout, dan lembar kerja, sama bahan ajar non-cetak, bahan ajar yang dikembangkan dari barang sederhana, seperti video, audio, dan audiovisual. Nah, ini buku merupakan bahan ajar yang berisi ilmu pengetahuan hasil analisis terhadap kurikulum dalam bentuk tertulis. Nah, di sini buku harus disusun dengan sederhana, menarik, dan juga sistematis. Disertai dengan daftar pustaka juga, serta keterangan-keterangan. Nah, di sini menurut para ahli ada jenis-jenis buku. Nah, terus ini ada pengertian tentang handout, modul, lembar kerja sebagai bahan ajar cetak tadi ya. Nah, di sini ada teknik penyusunan bahan cetak, yaitu yang pertama, susunan tampilan bahan ajar jelas dan menarik, bahasanya mudah dipahami, mampu menguji pemahaman dengan soal latihan, biasanya terus adanya stimulan seperti gambar-gambar, terus nyaman untuk dibaca, sistematis, dan materi instruksional, menyangkut pemilihan teks, bahan kajian, dan juga lembar kerja atau worksheet-nya.
Nah, di sini pengembangan bahan ajar perlu dilakukan untuk nantinya membangun situasi pembelajaran secara dinamis dan tercapainya tujuan pembelajaran. Nah, ini di sini tujuan dari pengembangan bahan ajar itu sendiri untuk menyediakan bahan ajar yang sesuai dengan tuntutan kurikulum yang terus berkembang. Terus menyediakan bahan ajar dengan pertimbangan kebutuhan peserta didiknya, membantu peserta didik memperoleh alternatif bahan ajar selain buku yang sulit diperoleh, terus memudahkan dalam melaksanakan pembelajarannya. Bahan ajar yang didesain lengkap, memuat isi dan ilustrasi yang menarik, akan nantinya menstimulasi peserta didik. Bahan ajar dapat berperan sebagai bahan belajar mandiri jika pembuatnya dapat mendesain secara lengkap. Bahan ajar perlu dilengkapi dengan tujuan pembelajaran atau kompetensi yang ingin dicapai dari peserta didiknya nanti. Di sini ada prinsip-prinsip pengembangan bahan ajar. Yang pertama, relevansi. Bahan ajar relevan dan memiliki keterkaitan dengan capaian pembelajaran. Bahan ajar pun harus konsisten. Terus perlunya bahan ajar itu adekuasi atau kecukupan atau memadai untuk membantu peserta didik untuk menguasai bahan ajar tersebut. Nah, ini langkah pemilihan. Nah, ini cakupan isi bahan ajar. Bahan ajar tersebut harus terdiri dari pengetahuan, keterampilan, nilai, atau sikap. Nah, ini ruang lingkupnya atau skopnya, keluasan dan kedalamannya. Kalau keluasan itu menggambarkan berapa banyak materi atau isi yang dimasukkan ke dalam bahan pembelajaran. Yang kedalaman, seberapa detail konsep-konsep yang harus dipelajari. Nah, di sini urutan bahan ajar, skip aja. Nah, ini teknik penyusunan buku ajar atau buku. Buku ajar adalah sebagai buku teks yang digunakan sebagai standar pada mata kuliah tertentu. Nah, karakteristiknya yaitu bahan ajar merupakan sumber materi ajar, menjadi referensi yang baku untuk mata kuliah tertentu, disusun secara sistematis dan sederhana, dan juga memiliki petunjuk pembelajarannya. Nah, ini oke, bahasa yang digunakan, ilustrasi, itu bisa Bapak Ibu baca sendiri ya. Oke, nah di sini kita akan materi selanjutnya yaitu mengembangkan atau evaluasi penilaian. Penilaian adalah mengambil suatu keputusan terhadap sesuatu dengan ukuran baik atau buruk. Penilaian biasanya sifatnya kualitatif, pernyataannya berupa naratif dalam bentuk kata-kata. Nah, pentingnya penilaian bahan ajar itu untuk kedepannya memperbaiki kualitas dari bahan ajar. Bahan ajar yang berkualitas menjadi sumber belajar peserta didik yang dapat menunjang keberhasilan peserta didik tersebut. Nah, ini evaluasi program pembelajaran. Kita bisa lihat dari mulai pembuat RPS, melaksanakan proses belajarnya, terus di sini ada sarana prasarana yang support. Kita lihat lulusannya. Sebuah program pembelajaran dianggap sukses ketika lulusannya mampu mencapai kompetensi atau capaian pembelajaran yang ditetapkan. Nah, ini desain pembelajaran. Bisa dilihat ya Bapak Ibu. Nah, ini beberapa aspek penting yang dinilai dari bahan ajar. Kontennya, isinya, atau materi yang disampaikan bahan ajar tersebut, penyajiannya, keterbacaannya, teks atau wacana, ada gambar ilustrasi yang mendukung bahan ajar tersebut, serta kebahasaannya. Harus baku dan mudah dipahami. Ini materi isi, dijelaskan secara detail, kesesuaian dengan silabus yang dikembangkan, terus sesuai dengan pemahaman pembelajaran, penyajiannya, tujuan atau indikator penyajian dinyatakan secara jelas, penyajian bahan ajar terintegrasi, penyajian bahan ajar mendorong pembelajaran secara aktif dan kreatif. Keterbacaan, dari kata, kalimat, paragraf, sampai wacana atau teksnya, itu harus mudah dimengerti dengan bahasa yang baku. Ini gambarnya, ilustrasi, teks atau wacana, jadi tidak menyinggung atau tidak cenderung kepada
suatu golongan atau seni agama, keyakinan tertentu, suku, strata sosial, ataupun pada gender. Nah, ini kebahasaan yaitu sarana penyampaian penyajian bahan menjadi ukuran kualitas. Ini teori penilaian menurut para ahli. Nah, yang terakhir, validasi kelayakan bahan ajar dikembangkan dengan cara uji coba keterbacaannya, penilaian bahan ajar, uji terhadap capaian skor hasil belajar. Nah, ini proses evaluasinya ada beberapa komponen kelayakan isi, komponen kebahasaan, komponen penyajian, serta komponen kegrafikan, variabel, dan dalam evaluasi. Nah, di sini lembar evaluasi untuk menilai sebuah bahan ajar. Bisa dilihat ada isinya, cakupan isi, ketercernaan, penggunaan bahasa, serta perwajahan. Nah, ini evaluasi untuk media atau bahan ajar cetaknya, kesesuaian dengan kurikulumnya seperti apa, tinggi, sedang, rendah, terus akurasinya, kejelasan dan ketepatan bahasa, terus harus bisa memotivasi peserta didik, partisipasi pembelajaran, kualitas teknik, ada bukti efektivitas, bebas bias, panduan pengguna, kesesuaian tingkat baca, kejelasan, dan daftar isi pun harus ada. Nah, ini juga sama. Nah, pengembangan buku ajar sesuai dengan kurikulum dan dinamika yang ada harus sesuai. Jadi sehingga nantinya bahan ajar dapat menghasilkan lulusan-lulusan yang sesuai dengan kompetensi yang diharapkan. Sehingga mencapai capaian pembelajaran lulusan. Oke, sekian dari saya. Semoga ringkasan materi tersebut dapat bermanfaat. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.